Hai, kembali lagi saya Kak Cendi Kiki. Oke, untuk Kiki episode 2 kita akan membahas cari mati di Arjuna. Wow. Mengerikan bukan? Eits, jangan salah paham dulu. Sebenarnya ini kisah perjalanan saya. Jadi awalnya ini pendakian saya di Jawa Timur bersama kawan saya Tuban bernama Ridwan. Nah, disitulah kita memutuskan untuk melakukan pendakian di Gunung Arjuna. Untuk tanggalnya saya seperti biasa di episode sebelumnya saya lupa. Karena saya orangnya pelupa. Ya, karena yang aku ingat hanya sebuah luka. Oke, saya lanjut. Oke, jadi saya sama rekan saya Ridwan rekan saya Ridwan yang berasal dari Tuban ini, kita melakukan pendakian di Gunung Arjuna via Lawang ya. Nah, via Lawang itu tepatnya di Malang kalau tidak salah. Kalau salah dikoreksi ya. Oke, disitulah kita melakukan registrasi. Di registrasi itu kita bertemu dengan pendaki dari mana itu? Dari Malang dan dari Semarang. Saya senang sekali di situ kan. Karena apa? Maksudnya kita untuk pendaki Jawa Tengah di Jawa Timur, saya seorang diri gitu kan. Nah, disitulah kita regis. Rencananya kita ingin bersama, bersama. Tapi memang dari dulu merencanakan untuk bersama itu susah. Mereka berjalannya lebih cepat daripada saya kan. Nah, disitulah akhirnya kita tertinggal. Gak apa-apalah, santai. Nah, akhirnya kita jalan. Saya bilang sama Ridwan, santai lawan, yang penting sampai kan. Kita rencana ngecamp di pos di Pelawangan rencananya. Ya seperti biasa, kadang rencana berubah di tengah jalan. Oke, disitulah kita melewati pos 1. Habis itu pos 2 kita ngambil air. Wah coy, via Lawang ngambil air. Wah ngeri sekali pokoknya. Wah ada kisah tersendiri di situ. Nah disitulah kita habis pos 2 habis ambil air, kita melanjutkan perjalanan. Wow, betapa kagetnya itu alang-alang itu rumput alang-alang itu tingginya. Wow, saya itu tinggi 165. Nggak tahu sekarang mungkin bisa lebih atau turun. Kayak harga BBM. Waduh. Oke, jadi saya tinggi 165 dan kawan saya Ridwan ini tingginya 172 kalau tidak salah. Nah, saya 165 ini tidak bisa melihat ke atas karena ketutup alang-alang ini kan. Si Ridwan saya bertanya, "Wan, gimana nih Wan?" Waduh, saya juga nggak ngeliat. Waduh. Disitulah kita nyari jalan karena petunjuk jalannya itu ikut terbakar karena belum lama ini rupanya jalur di situ pernah terbakar dan akhirnya cuma ada ikatan rapiah, tali rapiah, tahu kan? Disitulah kita nyari itu muter. Akhirnya sampai kemalaman kita cuma di bawah pos 3 di atas Sabana, pas di bawah pos 3 masih itulah dekat-dekat pohon. Nah disitulah kita ngecamp semalam. Malam itu asik, ditemani Milky Way, tenang, hening, wah asik lah. Dan seperti rutinitas saya sudah membiasakan diri untuk bab di gunung. Wow. Ayo siapa yang menikmati? Oke, kita tidak akan membahas bab di gunung ya. Nah, akhirnya besoknya kita ketemu pendaki dari Surabaya. Dari pendaki Surabaya itu ada 4 orang. Dia rupanya anak Sispala. Wow, keren sekali. Tapi leadernya ini sombong sekali, ditanya tidak mau. Padahal anggotanya itu senang sekali menjawab pertanyaan saya. Seperti, "Mas, sinilah minum air mas dulu."
anggotanya dia minum, leadernya ya jual mahal sedikit lah, ya namanya orang kan. Disitulah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, kita melanjutkan packing, kita naik melanjutkan perjalanan. Kita ketemu sama teman-teman yang dari Malang sama yang Semarang itu. Wah, senang sekali. Nah, rupanya mereka hendak turun. Lah, kita bingung kan, waduh. Wah, kita terlalu molor ini. Rupanya sekatnya tidak begitu jauh antara ini alang-alang dan batas pohon-pohon lah di atasnya sedikit. Nah, disitulah kita jalan hampir pos 3 itu kita menemukan kelompok lain, yaitu pendaki dari Malang yang itu sekarang menjadi kawan-kawan saya. Itu Mas Revan, Afif sama Mas Fikri. Nah, disitulah kita akhirnya sapa-sapa kan, semangat Mas, seperti biasalah basa-basi pendaki kan. Waduh. Ah, disitulah teman, setelah kita basa-basi, akhirnya mereka istirahat di pos 3, kita juga istirahat di pos 3. Dan betapa terkejutnya waktu itu si Ripan itu melontarkan celetukan yang wow, sangat mengerikan. Nah, disitulah masnya kok berani ya? Wah, bangga hati kan kita kan. Wah, iya dong, kita orang Jawa Tengah sendiri juga berani kan, nggak perlu ada kawannya banyak gitu kan. Iya Mas, kan saya Jawa Tengah sendiri. Nggak Mas, maksudnya kok bajunya merah, kan pantangan di Gunung Arjuna nggak boleh baju merah. Wow, dalam hati saya, Wan, kau kampret sekali hari ini. Betapa kampretnya coy, maksudnya ini pantangan yang dilarang di Gunung Arjuna ini ya, tapi saya tidak mengetahui ini. Dan itu saya juga nggak tahu kenapa di awal pendakian itu ada ibu-ibu yang metik daun teh itu bilang, Mas hati-hati ya, kemarin anak saya turunnya susah sampai kakinya itu soalnya kakinya kesleo. Wow, saya kira itu hanya basa-basi dari cerita ibu-ibu di pemetik teh itu kan. Wah, saya dalam hati kampret kawan. Akhirnya saya minjam baju ganti Ridwan karena kebetulan semua baju saya berwarna merah. Dan disitulah saya sekarang mengurangi baju warna merah ya. Oke. Nah, setelah itu kita ngobrol, kita akhirnya gabung karena kita 2 orang dan mereka 4 orang. Akhirnya kita nge-camp di pos 4 karena kita sudah terlalu sore lah antara perbatasan Alas Lali Jiwo, karena mereka takut sekali katanya Alas Lali Jiwo itu mengerikan. Wow, saya karena kita belum tahu kan, biasa saja lah. Disitulah kita nge-camp, besoknya barulah kita mendaki. Alhamdulillah kita sampai puncak. Di puncak itu saya bertanya dengan Ridwan, Wan, kau dulu kan pernah ke Arjuna Welirang kan? Nah, disitulah saya hendak ke Arjuna Welirang karena kata si Ridwan itu ya dia tidak butuh waktu yang lama untuk menghajar 2 gunung ini. Wow, dengan bangga hati saya bertanya, saya lupa dia memberi estimasi waktu berapa, tapi intinya itu jarak perkiraannya itu semisal si Ridwan ini 1 jam, saya itu ya 2 jam lah istilahnya. Nah, disitulah teman-teman akhirnya ya saya turun. Kelompok terbagi menjadi 2, saya, Revan, Afif, saya Revan, Fikri, sama Fahri, 4 orang. Dan yang turun ya Ridwan dan sisanya. Nah, disitulah teman-teman kita turun. Dengan bodohnya kita tidak mempersiapkan itu semua. Karena si Ridwan kampret sekali, dia bilangnya mata air dekat sekali, dekat di hati dia. Mungkin kita untuk pemula, wow, jauh sekali coy. Lembah Kidang itu wow,
jauhnya minta ampun. Disitulah kita kehabisan air sampai, ya tahu tidak, hal yang paling memalukan itu meminta para pendaki. Ya bukannya kita tidak mempersiapkan, yang namanya ini darurat kan. Daripada itu kita minta lah air kan, tetes demi tetes. Akhirnya kita sampai ke Lembah Kidang. Di Lembah Kidang kita minum sepuasnya, kita juga mengisi bekal. Nah disitulah kita melanjutkan ke pos selanjutnya di pondokan lah, kalau orang sana bilangnya pondokan. Itu mirip rumah itu loh, apa, Tuyul dan Bakyul. Wah enggak lah. Wah, Anda tidak tahu film itu ya? Wow, mungkin saya sudah terlalu tua di umur sekarang ini. Disitulah teman-teman. Akhirnya kita di situ, itu kita nyari makan kan di situ, nyari makan. Akhirnya kita ketemu warung satu. Terus saya bertanya kan, kenapa kok yang buka satu? Katanya banyak sekali warungnya gitu kan. Dia bilang, kan besok puasa mas. Hah? Wow, kaget sekali saya. Dari rumah rencana puasa hari pertama di rumah, kenapa saya masih di gunung besoknya kan. Wow, ini tantangan sekali. Akhirnya kita ya sudahlah makan, habis itu kita mau melanjutkan. Lah disitulah teman-teman yang dari Malang ini sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ya bagaimana boleh buat. Akhirnya kita berunding sebentar, sambil itu maksudnya memperkirakan bagaimana efek kedepannya jika kita memaksakan kan. Disitulah kita memilih tidak melanjutkan. Akhirnya kita pulang. Setelah pulang kita merasa kelelahan lagi melihat gagahnya Arjuna kan. Berarti kalau kita pulang lewat Lawang, kita mendaki Gunung Arjuna lagi. Wow, apa tidak berat gitu kan. Terus dua orang saya memilih untuk turun lewat jalur lain karena saya merasa kayaknya ini estimasi waktunya tidak cukup. Saya kalau sampai puncak mungkin bisa jam 7 malam atau jam 8 malam. Wow, gila, itu benar-benar nyari mati coy. Kalau misal kita mendaki itu sampai jam 7 malam sampai puncak, tahulah belum puncak aja dinginnya bagaimana, apalagi kalau ke puncak jam 7 malam. Wow. Setelah itu kita runding. Dua ini tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia mau melanjutkan dengan alasan teman-teman saya bagaimana, sedangkan saya dan Mas Fikri tetap turun. Rencananya di lewat Tretes, karena Tretes ini jalur yang mudah menurut saya, karena di jalur Tretes ini ada jalur jeep, jadi kita tinggal ngikutin jalur itu, insyaallah tidak tersesat. Disitulah teman-teman, saya bilang kan, ya kamu kalau misal berhasil, kalau tidak berhasil lewat sana, kalau mati masa mati konyol ya kan. Disitulah saya bilang, paling kalau kau mati kan, kalau kita mati teman kita paling ngelayat cuma bermodalkan amplop dan isi 2.000 perak gitu kan, 2.000 rupiah. Disitulah saya memberi masukan, lebih baik kita turun dengan cara yang selamat daripada kita mementingkan ego kita, agar ya toh juga nanti teman-teman kita akan mentoleransi kan. Disitulah kita memutuskan turun dan secepatnya kita mencari sinyal. Disitulah teman-teman, rupanya jalur Tretes ini cukup menyiksa menurut saya, karena sepanjang jalur ini dia bebatuan. Wow, betapa sakitnya hatiku. Yang rencananya mungkin lebih asik, waduh lebih menyiksa coy. Ya mungkin untuk teman-teman yang pernah naik turun lewat Tretes, mungkin Anda pernah merasakan sakitnya kaki ini. Oke, kita lanjut. Setelah kita turun, kita di kop-kopan itu kita udah nyari sinyal. Alhamdulillah ada sinyal, dan saya memberi pesan WhatsApp ke Ridwan bahwasanya saya turun lewat Tretes karena memang fisik dari teman-teman ini sudah tidak cukup. Disitulah Ridwan membalas dengan enaknya, "Walah, tendanya masih di atas bang, kan saya kira kamu turun lewat atas." Waduh,
kita sudah terlampau jarak yang lama, tapi teman si Ridwan Kamret ini memikirkan bahwa kita akan pulang lewat jalur yang sama. Oh tidak, tidak. Disitulah teman-teman. Wow, setelah turun kita sudah merasa kelelahan, kita berdebat kan, ini gimana Wan? Aduh, tenda. Akhirnya Ridwan bilang, ya sudahlah, besok kita ambil lagi saja. Wow, dengan ringannya kamu bilang kita ambil lagi. Waduh. Nah, disitulah setelah kita turun lewat Tretes, kita bagaimana caranya pulang ke menuju base camp Lawang. Disitulah dengan bodohnya kita memesan taksi online. Nah, untuk pesan taksi online itu harganya sekitar 150, tapi jika memakai OVO itu 105. Wow, bedanya itu 50.000 coy. Wow, itu banyak sekali menurut saya sebagai kita orang yang suka backpacker kan, 50.000 kan. Nah, disitulah kita isi OVO lah. Selain diisi OVO, kalian tahu apa? Rupanya Tretes ini di luar jangkauan oleh taksi online. Waduh, betapa mau menangis, mau terenyuh kan. Bodoh sekali gitu loh. Waduh. Nah, disitulah teman-teman, akhirnya bapaknya Bang Fikri ini menelpon dan akhirnya dia menjemput kita menggunakan angkot dan mengantarkan kita ke base camp Lawang. Nah, disitulah kita dijemput, dikasih masukan, dan tahu kenapa dibalik kesalahan itu kadang ada orang yang membenarkan. Ada bapak-bapak dari Mapala itu, tangganya bapaknya Fikri, dia itu mengatakan, bagus, kamu turun dengan cara yang benar daripada kamu naik lagi nanti dengan mati. Lebih baik kau turun dengan selamat, apapun alasannya. Disitulah semua lega, semua tenang tanpa ada merasa bersalah. Padahal dua rekan ini, Fahri dan Revan ini merasa sangat bersalah sekali karena ya naik lewat Lawang, turun lewat Tretes. Tapi karena kondisi bagaimana kan, disitulah teman-teman, akhirnya kita sampai ke base camp Lawang. Kita membahas kita membahas untuk ini dan menunggu Ridwan dan separuh rombongan yang kemarin kembali ke base camp ini untuk membahas. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mengambil tenda itu. Dan kalian tahu apa? Hari itu hari pertama puasa. Wow. Itu pengalaman ya pahit, ya berkesan lah dalam hidup saya, dimana sudah jatuh ketiban tangga, ketiban ember, wah banyak lah. Nah, disitulah teman-teman, akhirnya kita naik. Nah, itu kita sepakat yang naik itu saya, Ridwan, Revan, dan Fahri. Dalam posisi kita berpuasa semua. Akhirnya kita naik. Alhamdulillah itu untuk sampai ke pos satunya ada truk pembawa teh. Akhirnya kita ikut nebeng meskipun diam-diam. Ya, salah tidak salah itu tergantung pemikiran kita masing-masing. Yang penting itu kisah saya kan. Oke, kita lanjut. Setelah pos 1, hampir pos 2. Wow, kalian tahu Revan memilih membatalkan puasa. Waduh. Wow, betapa sayang sekali, sudah asyar. Wow. Oke, setelah itu kita lanjut. Akhirnya kita membatalkan puasa tepat di depan tenda saya di atas Sabana. Rupanya Ridwan membagi 2 tempat, di atas Sabana dan di pos 4. Wow, pos 4 ini rupanya banyak logistik. Disitulah kita bermalaman di situ karena posisi kita takut sekali. Itu kalau tidak salah itu malam itu malam tanggal 1 kalau hitungan Jawa.
satunya itu 1 bulan. Jadi bulan itu nggak kelihatan, jadi gelap semua. Nah, disitulah teman-teman kita bermalam. Wow. Dan lagi-lagi kita mencari mati. Rupanya sleeping bagnya itu ada di atas, di pos 4. Dan di atas sabana ini hanya terdapat mantel, sarden, dan logistik sisa kemarin, yaitu tempe bacem ya. Bukan bacem sih, tempe bumbu kuning. Setelah itu kita hanya membatalkan dengan minum. Nah, setelah minum ini kita tidur. Bagaimana kita tidur tanpa kedinginan? Akhirnya kita semua mantelan, tidur mantelan. Wow, rupanya apa ya? Di survival ini ya mau nggak mau daripada kita mati konyol kan. Alhamdulillah saya masih sehat dan bisa bercerita di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah malam itu akhirnya alarm berbunyi jam 3 kan. Nah, jam 3 akhirnya kita sahur. Nah, kita bikin sarden ini, kita panaskan. Wow, hebatnya Ridwan ini kompornya juga di pos 4, teman-teman. Waduh. Akhirnya dengan terpaksa kita membuat api, kita nyari ranting-ranting pohon. Akhirnya kita bakarlah kaleng sarden itu. Jadilah itu sarden itu menjadi hangat. Kita makan sama tempe bumbu kuning ini. Wow, rupanya tempe bumbu kuning 3 hari ini rasanya ya masih enak meskipun rasa berjamur. Wow, itu pengalaman terberat dalam hidup saya. Pertamanya, ini pertama terberat menurut saya loh dalam perjalanan pendakian saya. Setelah itu kita tidur lagi, istirahat, dan siangnya kita melanjutkan perjalanan untuk mengambil barang-barang kita. Dan alhamdulillah kita packing. Setelah itu kita turun, dan alhamdulillah saya juga masih puasa 2 hari puasa di gunung itu. Wah, ya itu cobaan paling berat sih. Nah, disitulah kita turun. Alhamdulillah itu kita turun dalam kondisi hujan-hujanan juga. Dan sekali lagi ini hanya sebuah kisah dari pengalaman kita. Setiap kesalahan jika disalahkan itu memang salah. Saya bukan membenarkan, tapi ini sharing-sharing untuk pembelajaran ke depannya. Tolong jangan ditiru. Ini hanya kesalahan. Kita memperbaiki ke depannya. Ya, disitulah. Mungkin dari kisah ini ada sebuah pembelajaran. Semoga ada. Oke, untuk kisah-kisah selanjutnya bisa di komen-komen di sini. Oke. Salam. Tidak. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Salam Sobat Jancu.